Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan tentang iman dan kepercayaan yang benar, bahwa umat-umatnya harus percaya, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap Dia. Saudara, saat ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kita adalah orang-orang Kristen. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang mendengarkan renungan ini, siapapun saudara, pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Di sini ditegaskan saudara di ayat 11 bahwa karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Apa maksudnya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan akan campur tangan dalam hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya pertanyaannya saat ini, siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus?
Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka firman-Nya menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Tuhan akan membela saudara. Apapun situasi, keadaan, kehidupan saudara, pembelaan Tuhan akan dinyatakan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara, dan itu akan Dia lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita koreksi iman percaya kita kepada Tuhan. Di ayat 9 dan 10 tadi ditegaskan, dan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inti dari iman di sini yang ditegaskan oleh Paulus saudara, bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayanya itu dibuktikan melalui perkataan. Ada sebuah pengakuan yang membuktikan imannya. Karena dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, orang itu akan diselamatkan. Hari ini sebelum saya akan melanjutkan renungan ini saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita membutuhkan Juru Selamat di dunia ini. Karena perjalanan kita tanpa Juru Selamat adalah perjalanan menuju ke neraka. Karena setiap kita orang berdosa, dan orang-orang berdosa tidak akan layak masuk ke sorga. Karena satu dosa saja tidak layak masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, siapa kita yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini semua sudah berdosa. Hanya satu yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu Dia yang datang dari sorga. Dialah Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau menuju ke sorga, bukan menuju ke neraka, maka saudara harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara diselamatkan. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Detik ini pun kalau saudara percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara buktikan dalam tindakan saudara, ibadah saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, detik ini pun saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Pastikan hari ini saudara sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan kita memiliki iman yang benar, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan demikian ada jaminan firman Tuhan juga bagi kita saudara. Selain kita diselamatkan, selain kita beroleh hidup yang kekal, selagi kita masih berjalan di dunia ini, melakukan kegiatan kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari di dunia ini, maka ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan membela kita, dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan ini bukan pendeta yang berbicara saudara, yang menjamin, bukan pendeta yang memberi jaminan ini, tetapi ayat 11 itu dikatakan karena kitab suci berkata, firman Allah yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Firman Allah menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, kalau saya dan saudara hidup dalam iman kepada Tuhan yang dibuktikan melalui perkataan dan tindakan kita, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan siapapun saudara. Kenapa saudara? Kita lihat alasannya. Yang pertama ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan status. Tidak ada orang kaya, orang miskin. Tidak ada orang yang berjabatan, orang yang tidak berjabatan. Tidak ada perbedaan status di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, sama semua di hadapan Tuhan. Manusia yang membeda-bedakan saudara. Dan yang akan membedakan kita adalah iman.
Kalau saudara beriman, maka siapapun saudara, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan membela saudara dan tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Saudara orang yang tidak dianggap, saudara orang yang dianggap rendah dan sebagainya, di hadapan Tuhan saudara bisa dianggap berharga jika saudara hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Pastikan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, dibuktikan melalui perkataan dan tindakan saudara, maka saudara adalah orang yang dibela oleh Tuhan, tidak akan diizinkan dipermalukan, dan Dia tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan, karena dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di mana pada masa itu saudara, ada di satu sisi orang Yahudi menganggap diri mereka orang yang rohani, orang beriman, dan orang-orang non-Yahudi itu kafir. Orang-orang Yunani itu kafir. Sedangkan orang-orang Yunani menganggap diri mereka adalah orang yang cerdas, sumber dari filsafat. Dari sanalah filsuf-filsuf. Mereka menganggap orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang tidak logis. Jadi dua-dua menganggap yang lain rendah. Tapi akhirnya Tuhan yang berkata, sekarang tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yang membedakan itu adalah iman. Artinya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan tidak membedakan siapapun. Sehina apapun saudara dianggap, serendah apapun saudara dianggap, sesusah apapun kehidupan saudara, dengar, Tuhan tidak membedakan. Kalau hari ini saudara hidup dalam iman, saudara buktikan iman saudara, maka firman Allah menegaskan bahwa saudara akan dibela. Dia tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara pendeta dengan tidak pendeta. Kalau kita datang kepada Tuhan, sama saja saudara, iman kita kepada Dia yang akan membedakan. Itu sebabnya pastikan saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Jalani hari-hari saudara. Hari ini saudara memulai kegiatan saudara, jalani segala kegiatan saudara dalam iman bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara, bahwa Tuhan itulah Tuhan atas kehidupan saudara. Dialah juru selamat dalam kehidupan saudara, dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Lalu kemudian selanjutnya ayat 12 itu saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan berikutnya dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, kata yang dipakai Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, di sana menegaskan otoritas Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang berotoritas. Kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Karena Dia berotoritas untuk membela saya dan saudara. Dia berkuasa untuk membela kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Dia, Dia akan bela dan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa, Dia berotoritas untuk membela setiap kita. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia berotoritas, Dia berkuasa atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saudara sedang ada dalam keadaan sakit. Mungkin ekonomi saudara begitu hancur-hancurnya. Usaha saudara berantakan semua. Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Dia Allah yang sanggup buka jalan bagi saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara. Dia sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Dia sanggup membangkitkan lagi ekonomi saudara yang hancur. Dan Dia sanggup mengangkat dan menanggalkan segala beban persoalan dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berotoritas. Itu sebabnya percayalah kepada Dia. Buktikan iman percaya saudara kepada Dia dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam saudara melaksanakan kegiatan saudara, buktikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Dia akan menunjukkan pembelaannya bagi saudara. Dia Allah yang berkuasa membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan kemudian yang terakhir masih ayat 12 saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai juga adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jika kita beriman kepada Dia dan kita
tunjukkan, kita buktikan iman kita dengan berseru-seru kepada Dia, dengan berdoa kepada Dia. Maka di sini dikatakan bahwa Dia Allah yang kaya bagi kita. Dengar saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan kaya di sana, seperti kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, maka di sana dengan jelas kita bisa melihat kata kerjanya itu adalah kata kerja yang menegaskan bahwa Allah secara aktif menyatakan kekayaannya dan secara linier, artinya secara terus-menerus. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Bahwa Allah akan membela orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan. Kenapa? Karena Dia akan menyatakan kekayaannya secara berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan dan membuktikan kekayaannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tak terukur kekayaan Tuhan dalam semua aspek, dalam semua bidang. Dan Dia akan menyatakan kekayaannya itu secara terus-menerus bagi kita. Alami kekayaan Tuhan yang berlimpah dalam begitu banyak aspek kehidupan kita yang kita butuhkan. Allah itu akan menyatakan kekayaannya. Sekali lagi saudara, ayat 11 dikatakan, karena kitab suci yang berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita buktikan melalui perkataan dan tindakan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita buktikan juga iman kita kepada Dia dengan berseru dan berdoa kepada Dia. Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Siapapun kita, Dia tidak membedakan. Setiap saudara berharga di mata Tuhan, dan Dia akan membela saudara kalau saudara beriman kepada Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk membela kita. Dan yang ketiga, karena Allah itu adalah Allah yang akan menyatakan kekayaannya bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara pagi hari ini. Jalani hari ini, saudara, dengan iman bahwa Tuhan akan membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Apapun kondisi dan keadaan saudara saat ini, Dia tidak izinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini adalah buktikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan melalui perkataan, tindakan saudara, dan melalui seruan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali berdoa terlebih dahulu bersama, saudara. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama, saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka
Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa
akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.